Ada cewek. Sumpah demi apapun, sumpah demi apapun. Kamiko! 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 Ayo, mana? Dinobatkan sebagai salah satu primadona wisata alami, Curug yang memiliki pesona air terjun yang indah ini akan selalu menarik orang-orang untuk datang menikmati keindahannya sekaligus merasakan kesegaran air yang terkenal akan kejernihannya. Namun di balik keindahan yang ditawarkan oleh curug yang berada di Bogor ini, siapa sangka menyimpan legenda dan mitos yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat sekitar dan pengunjung di luar daerah. Konon katanya curug tersebut juga sering digunakan untuk bertapa. Para petapa menyebutkan bahwa curug tersebut merupakan curug yang kaya akan kekuatan magis hingga aktivitas supranatural. Jalanannya curam banget ya. Nah, kita udah deket nih harusnya nih Bang Dery nih. Di map sih udah deket ya. Dan jadi yang aku tahu juga tentang tempat ini tuh, ini tempat yang positif banget. Positif banget. Tapi anehnya banyak banget gangguan berupa penampakan dan lain-lain tuh terjadi juga di sini gitu yang dialamin sama masyarakat sekitar. Dan itu yang pengen aku cari tahu kenapa tempat kayak gini tuh bisa ada gangguan gitu kayak gitu. Bentar, astagfirullah. Siapa itu ya? Maksudnya dia nyiram gitu maksudnya? Tahu. Kita jalan aja kali ya. Iya lanjutin aja udah deket sih emang. Aku mau ngecek dulu sih, Op. Aku mau ngecek dulu sih. Sumpah aku jadi Di tempat kayak ginian makin kembang. Tapi maksudnya apa ya, Bang? Nah itu, gue juga nggak ngerti nih yang kayak gini-gini nih. Aku soalnya takutnya malah gini-ginian tuh malah ngundang-ngundang atau malah ngasih tanda loh ke kita. Kayak kita nggak usah lanjutin deh, Bang. Kalau kata gue lanjut aja deh, kita udah jauh-jauh dari Jakarta ke sini. Enggak, aku balik lagi, aku tuh takutnya malah ini tuh tanda. Coba. Udah lanjut aja. Ya udah, tapi kita bentar aja kali ya. Kita asal ngeliat aja gimana lokasinya, udah ya? Ya oke lah. Udah yuk, bismillah. Oke, sebelumnya kita tuh lagi ada di kawasan Curug di Kabupaten Bogor. Dan kok kayak aku ragu ya Bang Der? Gak usah ragu, kita coba aja dulu. Oke, permisi, assalamualaikum. Tapi sumpah sih, ini makin aku masuk ke dalam area ini, aku makin ngerasa nggak enak sih. Au. Kenapa Bang Der? Kepleset. Hah? Licin. Gak lihat tadi gue fokus dulu, gue salah nginjek licin batunya. Tuh kan aku udah bilang loh, ini sumpah fix sih, ini pertanda. Aku nggak mau ada kejadian apa-apa lagi. Mending kita nunggu Kak Frisli aja. Yuk, kita lanjut nunggu Kak Frisli aja Bang Der. Masih jujur feeling aku tahu feeling aku sih masih kuat. Feeling aku tahu gitu. Itu tuh aku nggak enak kesana. Ya enggak, soalnya jadi gini Kak. Dari awal OTW aja tuh udah ada orang tiba-tiba tuh nyiram kayak air bunga ke mobil. Tambah juga tadi pas kita mau naik, Bang Dery tuh kayak kesandung gitu. Itu menurut aku ya itu udah pertanda gak sih? Kayak Ada yang nyiram air bunga ke mobil. Iya. Apalah, kita coba aja dulu beneran cari tahu aja. Siapa tahu kan emang, ya semoga aja nggak kenapa-napa. Emang dari tempatnya juga kurang nerima sih, tapi kan kita juga nggak tahu nanti apa yang kita dapetin kalau kita ekspor tempatnya kan. Ya udah yuk, langsung aja kali ya. Tapi udah pada ready juga kan semuanya? Ini serius banget nih. Gak apa-apa lah, yuk langsung aja taruh sini ya. Yuk.
Nggak apa-apa, bismillah. Ayo, bismillah yuk. Sebelumnya Kak Indra, aku minta ini ya jaket sama GoPro buat nanti penelusuran. Setelah keadaan kondusif, tim pun mulai melakukan penelusuran ke titik pertama yaitu rumah pohon yang disinyalir merupakan tempat sosok mengganggu masyarakat sekitar. Jadi di jembatan ini sendiri Kak Frisly, aku tuh dapat informasi kalau pernah ada gangguan yang berupa kayak ada cewek berdiri dan jalan ke arah sana. Permisi, assalamualaikum. Yang pertama yang harus kamu tahu, pohon di belakang kita ini benar-benar pohon keramat. Pohon yang memiliki energi yang sangat kuat. Residu energinya itu kayak magnet yang menarik sebenarnya untuk mungkin orang-orang yang paham terhadap hal seperti ini kayak aku. Kenapa aku bilang kuat? Coba Fasya sini mendekat. Ikut aku, pelan-pelan. Assalamualaikum, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini Fasya. Tapi ini emang pohon udah kelihatan tua banget ya. Stop. Assalamualaikum. Permisi, assalamualaikum. Saat ini aku lagi dipeluk dengan sosok yang tangannya persis kayak tangan aku sekarang, Fasya. Perempuan yang sangat cantik. Ya. Oke. Fasya. Ya. Dia minta aku untuk mundur. Tempatmu bukan di sini. Kamu juga bisa lihat ini kuping aku. Merah. Kupingku Iya. langsung merah. Iya. Dua-duanya. Saya boleh menjelaskan dari sini? Baik. Tepat di bawah kita. Ini adalah pohon keramat, lagi-lagi aku sebut. Karena memang di tengah-tengah pohon ini seperti pintu bagi mereka penunggu asli tempat ini, Fasya. Jadi kalau kamu tanya tentang orang-orang yang datang ke sini diganggu, seperti mungkin mereka sedang melakukan aktivitas tiba-tiba melihat, itu karena mereka merasa ini adalah rumah kami. Pernah juga ada pengunjung yang datang ke sini dengan niat jelek, tidak diterima mungkin ya. Dalam artian tidak diterimanya itu ya diganggu kan gitu. Jadi aku yakin tempat ini emang nggak mungkin bisa diganggu gugat. Karena memang sosok yang berdiri bahkan saat ini sedang mengelilingi tempat ini itu jelas banget beda dari sosok yang mungkin kita temuin di tempat lain. Sosoknya tuh Gimana emang Kak Frisly? besarnya 2 kali dari pohon ini. Tapi Sebentar, bukan ada gangguan manusia. ya? Ada gangguan ya? Kenapa, Tim? Gak apa-apa. Mungkin dia emang gak suka kalau ini kita buat terang gitu kali ya. Gak apa-apa. Aman? Aman? Boleh diredupin lagi. Ya. Sosoknya tuh 2 kali lebih besar dari pohon ini. Seperti sering memutar mengelilingi kawasan ini. Bukan ular. Terus? Mukanya tuh jelas kayak muka yang mata besar dengan hewan yang naga. Ada yang pernah seperti itu menyampaikan bahwa ada sosok naga putih katanya kan, ular naga putih. Terus ada juga sosok putri kan gitu. Berwarna putih dengan sisik emas. Tapi memang Fasya, ini bukan sosok yang negatif mengganggu ya, bukan sosok yang cenderung negatif mengganggu. Kayak sosok perempuan ini juga dia kayak sosok perempuan ini juga dia Kenapa Kak Frisly? banyak lampu. Kenapa? Banyak. Aku ngeliat ada tempat
yang sebenarnya awalnya itu adalah tempat di mana banyaknya perempuan cantik. Ada sesuatu ritual yang memang dilakukan di sana. Aku yakin ada di sana. Ada tempat lain, Fasya. Ayo cepetan ikut aku. Ini Ke arah mungkin mana Kak Frisly? ini mungkin sekarang udah jadi tempat wisata. Tapi yang aku lihat memang bukan dulunya tidak seperti ini. Ini malah tempat yang Permisi, seringkali Assalamualaikum. dikunjungi sama perempuan-perempuan cantik yang tadi aku bilang. Oh, Vision Kak Frisly itu. Iya, ayo, sini. Assalamualaikum, permisi, tetap permisi ya, Ya, misi-misi. Permisi, Assalamualaikum. Permisi. Bang Der? Bang ikut, Bang. Astagfirullahaladzim. Permisi, Assalamualaikum. Ayo. Aduh. Permisi, Assalamualaikum. Ke arah mana? Sekitaran sini. Cuma memang kalau sekarang dilihat kan ini merupakan tempat wisata. Yang aku lihat justru banyak banget orang-orang yang memakai pakaian tempo dulu yang jelas banget ini mundur lumayan jauh, yang mereka memiliki kekuatan spiritual di sekitaran sini. Jadi energinya tuh beda lagi sama energi pohon keramat yang tadi. Tapi Kak Frisly ngomongin tempat ini juga, jadi aku tuh dapat informasi bahwasannya di tempat ini itu katanya kalau orang-orang yang datang ke sini dengan tujuan yang negatif, itu di sini entah kayak kerasukan, ketempelan, Diganggu ya. diganggu. Kalau dilihat dari mereka yang emang ada di sini sih ya, Fasya. Ada perempuan cantik. Di mana? Permisi. Kemana Kak Frisly? Permisi, Assalamualaikum. Aduh, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kenapa? Kenapa Nggak Kak? apa-apa. Ini rapi. Ini deh. Coba senterin. Kenapa? 4. Kok Sebentar, coba lihat. Hah? tunggu. 4, 5, 2, 21. Sebentar. Ya, aduh, kok perasaan aku nggak enak ya? Suara. Ada suara dari dalam. Coba Fasya. Oh, Assalamualaikum. Bang Oh. Dery coba masuk sini Ji. Fasya. iya. Assalamualaikum. Permisi, Assalamualaikum. Oke. Aku boleh minta night vision nggak Bang Der? Saat ini ada perempuan yang luar biasa cantiknya. Cantik banget nih. Gimana? Sebentar. Halo. Pak Cantik. Permisi. Tunggu deh. Kenapa dia ngejauh ya? Hah? Gak apa-apa, coba kamu dekat. Fasya, coba kamu pegang batu ini. Gak apa-apa, kamu pegang aja dulu. Ada kaitannya apa enggak? Oke, ternyata emang kayaknya dia nggak mau ya interaksi kalau misalnya aku memegang benda yang mungkin memang kayaknya ini ada kaitannya sama cerita dari si perempuan cantik ini. Sebelum tempat ini terbangun menjadi tempat wisata, Fasya, lagi-lagi aku tekanin, tidak jauh dari tempat ini, aku ngeliat kalau jelas banget tadi di vision, adanya makom atau petilasan dari rombongan Prabu Siliwangi di sekitar tempat ini. Curug Ciherang ini adalah salah satu curug yang mempunyai nilai mistis sangat tinggi, di mana salah satunya adalah tempat petilasan dan para raja-raja zaman dulu.
Dan sosok perempuan yang luar biasa cantik ini, aku nggak tahu kenapa tapi aku ngerasa cahayanya tuh memutar di sekitaran wajahnya. Jadi jelas banget, bener-bener kayak berkilau, jelas banget. Hah? Pelan-pelan. Dia kayak mau cerita. Oke, Fasya. Sekarang emang sosoknya di mana Kak Frisly? Samping yang besi ini, Fasya. Hah? Dia berdiri, mungkin aku coba untuk mendekat. Assalamualaikum, ada yang mau kamu ingin sampaikan? Oke, tetap pelan-pelan kali ya kita. Semuanya bismillahirrahmanirrahim, semoga kita juga dapat jawaban. Karena menurut aku, harusnya ini adalah sosok yang positif ya. Assalamualaikum. Sumpah, barusan ada suara-suara. Kak Frisly? Kak Frisly? Entah apa yang terjadi, tiba-tiba Frisly melenggak-lenggok layaknya seorang penari yang sedang melakukan pertunjukan. Kak Frisly? Agak-agak sinian Kak Frisly. Takut banyak besi-besi, banyak barang-barang. Boleh duduk dulu. Sebentar. Ini aman, Pak. Astagfirullahaladzim. Batunya mana? Ini. Hah? Kenapa? Aku tadi ngelihat sosok yang cantik, jelas banget berdiri di sana. Jadi coba kamu kayak gini, tangan kamu Kayak gimana? kayak gini. Hah? Tadi cuma bersentuhan sedikit banget antara ujung tanganku. Hah? Aku nggak tahu, tapi aku tadi dibuat untuk menirukan gerakan-gerakan yang dia lakukan di dekat aliran air. Kayak ya air terjun. Jelas banget ada banyak bebatuan besar. Cuma kenapa aku enek? Aku lihat tuh jelas banget. Aku lihat jelas banget Fasya kalau pada saat tadi bergerak, tadi di situ aku lihat mukanya tuh hancur. Alkisah hidup seorang wanita yang cantik jelita. Kecantikannya tersebut dipercaya didapat setelah ia melakukan sebuah ritual di area curug. Kecantikan wajahnya mampu membuat para lelaki takluk kepadanya. Hingga banyak lelaki yang memperebutkannya. Konon, pernah terjadi duel maut dua pendekar yang memperebutkan wanita tersebut. Dikarenakan wanita tersebut memiliki niat tidak baik, tanpa disadari wajah yang terlihat cantik jelita ternyata juga nampak buruk rupa. Enggak, sebentar. Bukannya awalnya Kak Frisly bilang cantik? Betul, tadi ada di atas kan, pas kita jalan ke sini aku lihat jelas banget dia di atas. Berdiri dengan selendang yang seperti dibalut di tangannya, mengikat jelas banget, jalan kayak gini cantik banget, gemulai, anggun, sampai akhirnya tadi kita nemuin batu 4521 masuk di sini juga masih ketemu sama cewek itu, tapi yang tadi aku lihat malah mukanya hancur banget, bener-bener hancur banget. Bahkan maaf ya tapi aku nggak bisa ngelihat lekukan hidung, mulut. Aduh. Letak yang jelasnya cuma mata, aku lihat jelas matanya aja, tapi mukanya bener-bener hancur. Persis kayak pakaiannya juga kayak perempuan memakai jubah putih dan seperti kain yang dibalut di rambutnya. Kayaknya ada yang nggak bener
Ya bener dari sesuatu yang mau ditunjukin sama sosok ini mungkin sesuatu yang lumayan rumit menurut aku, Fasya. Sebentar, terus ini batunya digimanain? Kita taruh aja, kita bawa yang ada tulisannya. Tapi aku minta tolong tim amanin ya. Cari aliran air batu besar, Bang Dery. Jelas banget aliran air terjun besar. Banyak banget bebatuan. Dan aku lihat cewek itu, tapi mukanya hancur. Beda sama yang cantik tadi, aku ikutin. Astagfirullahaladzim. Darah. Ada darah. Kamiko. Itu kenapa? Kamiko. Cari aliran air batu besar, Bang Dery. Jelas banget aliran air terjun besar. Banyak banget bebatuan. Dan aku lihat cewek itu, tapi mukanya hancur. Beda sama yang cantik tadi, aku ikutin. Aku makin gak ngerti sih ini. Kayak kita tuh mau dibawa kemana, sebenarnya apa yang mau mereka sampaikan. Karena sebenarnya belum ada satu sosok yang emang menjelaskan secara detail apa yang kita pengen tahu gitu. Aku yakin sosok ini yang bakalan ngebawa kita ke sesuatu yang ingin diceritakan. Coba ikut aku. Kemana Kak Prisli? Kami pun bergegas ke lokasi penelusuran berikutnya berdasarkan dari penglihatan Frisly. Sini Fasya, pelan-pelan. Ke arah mana Kak Prisli? Kalau dari gambaranku yang tadi aku bilang aku dapat jelas banget gambarannya, itu bebatuan yang banyak dan dekat dengan aliran air. Jadi aku yakin emang di daerah sini sih Fasya. Di sini dong. Tunggu. Aduh. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tapi Kak Prisli yang aku masih nggak ngerti, ini kan tempat harusnya positif. Terus kenapa malah banyak gangguan di tempat ini? Bahkan kan sosok yang sebelumnya kita temuin aja tuh sosok yang positif loh. Kenapa? Astagfirullahaladzim. Kenapa Kak Prisli? Kenapa? Kalau ngomongin tentang yang harusnya kita nemuin makhluk-makhluk yang positif di sini, menurutku namanya suatu tempat pasti ada yin dan yang. Jadi pasti tetap kita akan menemukan energi yang mungkin dominan negatif. Tapi jujur, aku nggak tahu kenapa, tapi dari mulai tadi kita perjalanan ke sini, aku ngerasa di sini jauh lebih kental energi negatifnya. Bentar. Sumpah demi apapun. Sumpah. Kenapa? Hah? Sumpah ada Ada apa? ada cewek. Sumpah demi apapun. Ada cewek? Ini aku gemeteran loh. Bentar, ini boleh break bentar nggak? Entah apa yang dilihat oleh Fasya yang jelas tim pun turut merasakan suasana semakin mencekam. Fasya meminta tim untuk sejenak menghentikan penelusuran. Frisly terlihat mencoba menenangkan Fasya dan meyakinkan dirinya jika semua akan baik-baik saja. Baru kali ini sih satu tempat ini aku ngerasain energi penolakan yang benar-benar gede banget di sini. Jadi kalau mungkin kamu malah dikasih lihat sama sosok yang jelas banget tadi di dekat air, mungkin karena memang dari awal mereka nggak ngizinin kita untuk mengungkap informasinya. Menurut aku jangan dicek karena biar aku yakin ini ada kaitannya juga sama tempat tadi. Nggak apa-apa, biar aku coba komunikasiin lagi dulu. Tujuannya apa, maksudnya apa, biar jelas juga ya. Ya udah nggak apa-apa. Dalam kebingungan, Frisly mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Akankah tim berhasil menuntaskan penelusuran kali ini? Pelan-pelan ya tim.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Misi ya Allah. Oke. Di sini tuh auranya sejuk. Auranya mengundang kita untuk datang ke tempat ini dan jauh lebih mengeksplor. Tapi gak tahu kenapa persamaan dari tempat sebelumnya, mungkin tadi aku juga sempat jelasin kalau aku ngelihat sosok perempuan yang sangat cantik, yang kayaknya tuh dia ngasih gambaran jelas banget ke aku, di mana ada banyak bebatuan dekat dengan aliran air. Ternyata ini tempatnya. Cuma di sini tadi di pohon ini ada sosok perempuan yang berdiri, kayak dia ngasih tahu kekuasaannya memang di tempat ini. Sosok perempuan itu memakai semacam jubah putih yang memang panjang banget dan seperti kerudung yang hanya ditempel aja di rambutnya. Cuma beda bangetnya tuh mukanya hancur. Hancur banget. Bisa dibilang seperti ada kulit yang melepuh. Bahkan bernanah. Ingat tadi, Kak. Tadi ingat yang kita temuin angka. Jangan, tapi aku belum berani ngambil ya. Enggak, iya, ntar dulu aja, ntar dulu. Ada. Sorry. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat. Pelan. Tadi aku udah izin, tapi ini angka 4, 5, 2, 1. Sama kayak yang tadi kita temuin juga. Berarti jangan-jangan yang tadi dia maksud kalau adanya ritual di tempat ini juga. Ada yang bisa bantu aku nggak? Bisa bantu aku untuk cari, Kak. Ada yang nggak beres. Sini. Kak, pelan-pelan. Pasti ada sesuatu yang sengaja ditanam di sekitar sini. Karena tadi dapat gambarannya jelas banget, perempuan cantik itu bilang kayak dia tuh duduk. Syaratnya ritualnya itu harus menanam sesuatu yang berkaitan dengan dia. Menurut aku ada di sekitaran sini sih, nggak mungkin jauh dari batu ini. Coba bantu cari. Cari itu dulu. Apa? Sesuatu untuk menaruh. Nggak ada. Kenapa? Kak, hati-hati. Kenapa? Kak. Oke, aku lihat. Dia nunjuk ke bawah. Sosok perempuan, tapi gede banget. Bawah ini maksudnya. Kak, bantu, Kak. Ini bukan sih? Ini kayak apa? Karpet buat jenazah. Tim, boleh ada yang bantu angkat gak? Kak, bantu. Maaf. Berarti Fasya mana? Belum aman. Assalamualaikum. Kalau emang ini benar yang dimaksud sesuatu yang dilakukan ritual, berarti isinya nggak akan benar nih. Ih, ini
Astagfirullahaladzim. Darah. Ada darah. Astagfirullahaladzim. Aman? Hah? Tim, oh, ada yang ngamanin. Aku turun, pelan-pelan. Kenapa? Kenapa? Pris, leher Pasya panas. Ah? Leher Pasya panas, gue pegang. Lu sana udah kelar yang di sana. Ntar dulu. Dek. Dek. Istighfar, baca Al-Fatihah dulu. Bismillah. Nggak apa-apa. Kayaknya gara-gara ngelihat yang tadi deh, Kak. Nggak ngelihat yang tadi, nggak tahu dia panas jadinya sawan. Tadi di atas ada yang diri, cewek juga, sama-sama ngelihat cewek. Cuma ternyata tadi ada darah yang masih ngalir keluar dari kendi yang tadi emang sengaja aku pecahin. Astagfirullahaladzim. Darah. Ada darah. Cuma di situ ada barang-barang ritual. Kita ke tempat yang deket tadi itu aja ya, Kak. Mau ngejelasin juga apa yang... Siapa itu? Siapa? Suasana pun semakin mencekam saat tiba-tiba terdengar suara tertawa lantang. Apakah ada kaitannya dari ditemukannya kendi tersebut? Kamiko! Itu kenapa? Kamiko! Ini nggak bisa. Ini mau gimana? Sumpah. Itu tolong bawa dulu aja, udah cabut dulu aja. Ini gimana? Pelan-pelan. Enggak, aku nggak mau deket-deket. Pelan-pelan, badannya hati-hati. Kepalanya, hati-hati kepalanya. Udah Kamiko, tapi kayaknya dia shock deh. Nggak sadar. Oke, jadi nggak pernah nyangka kalau tempat kali ini kita nemuin barang bukti yang memang masih terjadi, mungkin dengan petunjuk dari makhluk penjaga dari tempat ini, kawasan ini, masih banyak oknum yang sengaja melakukan hal negatif di tempat ini, dan itu ngefeknya banyak banget. Tadi juga tim emang dari awal kita nggak ngerasa nyaman. Fasya shock karena ngelihat jelas banget sosok perempuan yang aku bilang mukanya hancur, ngintip. Tadi juga confirm ke tim sampai dia nangis, badannya juga demam. Jadi kayaknya habis ini kita cari lokasi yang jelas bukan di sini buat tempat uji berani ya. Tim ini bisa ya kita angkat ya? Ya. Oke, jadi kita langsung jemput sahabat uji berani ya. Sekalian kita break dulu kayaknya sampai nanti kondisinya mulai aman lagi. Ya, aman. Pelan-pelan dulu yuk. Masyarakat sekitar masih banyak yang mempercayai jika kuil atau istana yang berada di sekitar area curug tersebut memiliki energi yang negatif dan cukup kuat. Banyaknya penampakan seperti seekor ular besar, kakek bersama macan putih, hingga sosok wanita cantik berwajah buruk rupa yang kerap kali menampakkan diri kepada pengunjung, menegaskan bahwa makhluk astral ini akan selalu ada. Di uji berani kali ini peserta ditempatkan di dua lokasi uji berani berbeda. Akankah peserta kali ini berhasil menuntaskannya? Permisi ya, maaf banget kalau ganggu. Quick, maaf, saya nggak ganggu. Maaf kalau ganggu ya. Intan, tukar posisi Tan.
Oke, ini sekarang mereka ingin menukar lokasi uji beraninya ya. Saya cium aroma wangi bunga. Wangi bunganya kuat banget. Mau nangis. Gak tahu kenapa di sini hawanya sedih. Oke, ini kenapa nih Kak Frisly kok bisa sedih? Apa emang sosok yang sama kayak yang aku lihat pada saat penelusuran atau gimana Kak Frisly? Ada kaitannya sama sosok perempuan ya Pasha, lagi-lagi. Tadi aku bilang kan sosok perempuan ini memang jelas mendekat. Keluar, samperin gue cepetan. Gue udah gak kuat, gue mau nangis di sini. Gak bisa loh Kak, dikunci. Apaan tuh? Apaan itu? Masuknya dari mana? Gak bisa Kak. Switch posisi Tan. Iya, cuma nggak bisa kebuka ini Kak. Gue gak ganggu. Gue numpang cari rezeki. Maafin gue ya. Ngalamin kayak aku tadi ya pas penelusuran. Gue gak ngerti kenapa gue sedih begini. Dengar suara ketawa. Hah? Ada suara ketawa katanya. Gue nyerah. Gue nyerah. Oke, ya udah kita jemput Gue yuk. nyerah. Ayo, yuk. Tim, tolong Tim. mana ya? Gue takut. Kak, Iya Kak. Iya Kak. Tim, ada yang ikut aku dong. Kak. Yuk. Kak, kenapa? Kak Intan ya? Iya. Kayaknya malah jadi ada yang gak beres nih. Boleh panggilin tim yang lain juga nggak? Oke, teman-teman ini kayaknya emang nggak tahu ya, cuma feeling aku sih sosok yang sama kayak yang ngeganggu aku juga pada saat melakukan penelusuran, karena entah kenapa reaksinya tuh mirip gitu. Aku boleh minta tim siapin ini juga nggak? Charmin, 3, lilin, kain yang biasa emang aku bawa juga ada yang aku siapin, kain hitam. Oke, cuma kenapa kok kayaknya dari awal tuh udah nggak tenang banget di sini tuh? Emang masnya ngerasain apa? Terus saya mencium wangi kembang. Oke, sampai akhirnya histeris Ada itu mas wangi kenapa? kembang. Wangi kembang itu udah saya coba diam. Makin kesini tuh makin muter. Aroma wanginya itu bener-bener makin nyengat banget di telinga. Hidung saya ini Iya. bener-bener. Saya nengok ke belakang, tadi ada bayangan putih di sebelah sana. Oke. Selain itu di depan sana, sebelah kanan, pojok, Iya. ada suara ketawa. Dan gak tahu kenapa setiap saya berdiri di sini, itu rasanya kayak pengen nangis. Oke mas. Iya, terima kasih mas. Mungkin bantu ditenangin sama tim dulu ya. Aku mau ngecek ya kondisi yang satu laginya juga. Iya mas, bisa ke sini? Tadi aku udah minta tolong tim sih. Kayaknya ini ada kaitannya sama, ingat gak kendi? Jadi aku nemuin kendi yang isinya tuh ada darah dan lain-lain dan angka. Aku juga minta kertas sama spidol, apapun intinya aku mau menuliskan sesuatu kaitan sama batu, angka. Itu 2 kali kita nemuin. Sebentar. Maksudnya gimana? Coba Kak Frisly. Aku masih belum mudeng nih, maaf. Ini kenapa sebenarnya kan ini bisa dibilang sahabat uji berani kita masih baru banget ya, baru tapi gangguannya se-ekstrem itu. Iya. Karena kayaknya memang harus ada yang kita tuntaskan. Kayaknya kita emang harus, Kak, mau nggak mau ini.
Tadi angkanya 4, 5, 2, 1. Iya. Kalau dalam bahasa Arab 4, 5, 2, 1. Tapi kalau yang aku artiin ini tuh malah jadi kayak huruf M, A, T, I, iya, mati. Kalau rambut besi itu emang digunakan untuk memikat dan juga darah itu untuk hal-hal yang negatif kayak misalnya bertujuan untuk membalaskan dendam, untuk membuat orang-orang terpikat sama dia karena dia adalah seorang penari. Kalau dalam bahasa Arab 4, 5, 2, 1. Tapi kalau yang aku artiin ini tuh malah jadi kayak huruf M, A, T, I, iya, mati. Kakak ke situ sama tim ya. Minum juga, minum. Fasya di sini dulu aja nggak apa-apa. Terus Kak Frisly tadi sempat mention soal ritual. Maksudnya? Tadi kamu tuh kan yang sempat shock. Aku sama Bang Dery kita sempat nemuin sama Bang Teguh juga batu lagi 4, 5, 2, 1 lagi. Terus aku bilang kan itu pasti ada sesuatu yang tertanam. Ketemu kendi. Jadi aku pecahin pakai batu angka tadi yang aku bawa. Aku pecahin. Ternyata isinya tuh ada rambut ya. Tadi ada rambut, ada darah. Besi. Aku udah gak ngerti sih. Udah, yuk. Kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan membawa Frisly untuk kembali mencoba menguak alasan dibalik gangguan yang kerap terjadi. Apakah Frisly mampu menuntaskannya? Demi membuka tabir ini, Frisly pun terpaksa menggunakan sebuah cara yang cukup mencekam. Ini tuh kayak gambaran dari si perempuan yang jadi kayak menginginkan ada tubuh yang harus ditukar gitu loh. Jadi ini maksudnya negatif banget. Ini udah... Enggak. Berarti... Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati kayaknya kena ini. Kak Frisly. Kak Frisly. Sumpah, itu bangku jatuh sendiri. Gak apa-apa. Tadi yang semua yang tadi aku bilang di dalam kendi, inget nggak? Udah diamanin sama tim? Iya, nanti itu diambil, kita harus musnahin. Itu harus kita musnahin. Kak, kayaknya harus keluar aja, kakak ikut aku keluar. Jadi ternyata ritual itu adalah ritual yang dilakukan sebenarnya pada dasarnya untuk niat yang mungkin hanya ingin seperti welas asih atau pengasih. Hal-hal yang positif yang berkaitan dengan tempat ini secara positif. Tapi sosok perempuan yang muka hancur, kenapa mukanya sampai sehancur itu? Karena ternyata dia tuh malah memanfaatkan itu untuk tujuan yang negatif. Untuk egoisnya dia. Jadi kayak simbol yang tadi kita temuin, rambut. Aku tuh tadi di dalam situ aku ngeliat kalau rambut besi itu emang digunakan untuk memikat. Dan juga darah itu untuk hal-hal yang negatif. Kayak misalnya bertujuan untuk membalaskan dendam. Untuk membuat orang-orang terpikat sama dia karena dia adalah seorang penari. Dan itu harus kita musnahin. Kita musnahin pelan-pelan. Kakak boleh ayo ikut kita ke depan, kakak nggak usah lihat karena kayaknya dia butuh perempuan untuk menggantikan sosoknya. Jadi dia mau masuk, mau nguasain. Dan kakak ini tuh inceran dari sosok itu. Iya, makanya kenanya malah temen cowoknya tuh mau dibikinnya sebenarnya kayak linglung yang sampai drop sampai pingsan biar nggak bisa ngelihat temen ceweknya. Untungnya tadi kita cepet. Kalau nggak bisa jadi hilang. Yuk, kakak ke depan aja yuk, ikut sama aku.
pelan-pelan. Hati-hati. Permisi, assalamualaikum. Ini tadi yang sahabat Uji Berani yang cowok ya? Iya benar di sini. Yang dia histeris banget itu. Aku minta tolong kamu untuk ini dibakar aja di sini. Ini ya, nggak apa-apa nih aku bakar aja. Nggak apa-apa. Ada suara nangis ya? Ada suara teriak juga. Oke, sebenarnya yang terbaca jelas banget kalau seharusnya ini menjadi tempat yang positif dengan niat atau maksud yang positif juga. Tapi lagi-lagi kita menemukan adanya oknum yang sengaja menjadikan ini wadah untuk makhluk-makhluk sekitar jadi makin kuat dan energi yang kuat itu yang negatif. Sejujurnya makhluk-makhluk yang penunggu di tempat ini yang dari tadi juga mungkin ingin menyampaikan dia berharap tidak ada lagi orang yang menyalahgunakan karena memang mereka niatnya untuk menjaga kawasan ini dengan baik. Tapi maaf Kak Frisly, aku mau nanya. Apakah sosok ini tuh ada hubungannya dengan kejadian yang aku alamin pas awal? Yang mobil aku tuh dilempar pakai air kembang. Aku malah ngerasa orang yang ngelempar mobil pakai air kembang itu tujuannya malah menjaga Fasya, tujuannya untuk biar amit-amitnya kamu nggak apes, tim kita ini nggak apes. Dan lagi-lagi ya tadi mungkin apesnya cuma karena kamu diberi lihat jelas sosok yang ada di sini. Tapi kita bisa pulang setelah ini dengan selamat insya Allah. Tapi berarti inti dari semua ini, tempat ini adalah tempat yang positif. Cuma karena memang disalahgunakan oleh oknum-oknum, makanya banyak hal-hal negatif juga akhirnya berada di tempat ini. Iya, dan itu dari makhluk-makhluk sekitar yang seharusnya memang bukan di sini. Oke, kalau gitu karena ini juga udah Kak Frisly bakar, mudah-mudahan gangguan-gangguan yang tadinya sempat ada di sini akan berkurang ya Kak Frisly, dan tempat ini bisa kembali menjadi tempat yang positif lagi ke depannya. Amin. Oke, yaudah yuk. Oke pemirsa, ikuti terus penelusuran kami untuk menguak mistis, mitos yang pastinya bikin kamu makin deg-degan. Semua boleh ikut hanya di